Batunya mana? Sini. Dapat sini. Sebelum ke tenda utama, Bu, beliau kami tahan di Pangkalan. Duduk sementara dapat tangan, saksinya adalah Pak Imam dan beberapa haji dan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Di situ beliau duduk dan beliau sampaikan ke saya gitu. Dan kira-kira apa ini butuh apa? Dan tadi sudah disinggung oleh Ibu. Kemudian beliau tanya ke saya, kira-kira masjid itu ukuran berapa? 18 kali 20 sekitar itu. Dan ini kalau di dalam agama Islam bahasa seperti itu, hari ini kan beliau sudah tidak ada ini. Berarti itu sudah masuk wasiat. Kalau Islam, kalau wasiat itu ragu. Kalau dalam Islam. Seperti yang sudah dijanjikan oleh almarhum Pak Beni Laos malam-malam datang di sini toh? Janjinya apa? Ada. Janjinya katanya masjidnya mau dibangun kembali ya, karena yang ada sudah lama, jadi akan dibangun kembali. Terima kasih. Halo. UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi, ini kedua kalinya saya ke Makean. Tapi ini mungkin pertama kali ya saya ke Sebele ya. Ini pertama kali saya ke Sebele. Saya daripada banyak bicara, saya tahu yang Bapak Ibu harapkan itu adalah curhat. Toh? Jadi mari orang mulai, silakan bercurhat. Apa yang mau disampaikan silakan, sikat padat jelas. Chelsea catat. Seluruh masyarakat Pulau Makian khususnya Sebele sampai Melepas, kau tak ingin apa-apa, Bu. Kau cuma minta dan minta, cuma ibadahkan saja. Jangan. Langsung jawab sudah ya, satu-satu jawab dulu ya. Lingkar, saya diberitahukan oleh Bapak Pak Guntu dan Pak Musin waktu kunjungan almarhum Pak Beni Laos ke sini, beliau sudah perintahkan untuk mengsurvei. Jadi total lingkar Pulau Makean itu katanya ada 33 kilo, benar tidak? Sebagian katanya sudah dikerjakan pada masa Pak Usman Bupati, benar? Jadi ada sekitar 20-an kilo yang belum selesai. Tadi permintaannya katanya yang paling penting adalah dari Makean Barat mau jalan ke pelabuhan yang ada aspal kurang lebih 5 kilo ya. Ya. Pertanyaannya, saya lapen aja boleh tidak? Lapen. Boleh ya. Jadi tahun 2026 saya akan lapen 5 kilo. Kenapa bukan aspal? Aspal itu 1 kilo itu 7 miliar. Jadi kalau cuma 5 itu 35 miliar. Nah, provinsi kan dipotong 800 miliar. Jadi dengan anggaran yang agak seret, minimal lapen itu bisa bertahan kurang lebih 10 tahun. Dan untuk sekedar dilewat oleh motor itu lebih dari sisa. Nanti kita bikin drainase kanan kiri juga supaya lapennya itu awet. Lapen lebar 4 meter, panjang 5 kilo. Setuju? Depan saya masukin ya. Yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah terkait dengan nasib orang kaum belajar atau mahasiswa-mahasiswa yang telah lulus dengan keterbatasan lapangan kerja itu. Kendala yang kemudian saat ini kami hadapi adalah kesediaan pupuk dan lain-lain sebagainya. Nanti Koperasi Merah Putih akan kerjasama dengan Pupuk Indonesia. Nanti Kepala Dinas pun saya akan perintahkan ke sini untuk menginventaris berapa pupuk yang dibutuhkan setiap bulan, sehingga nanti Pemprov yang akan mensubsidi biaya transport pupuk sekaligus dari Ternate ke Makean. Nanti bisa dapat harga subsidi beli dari Koperasi Merah Putih ya. Pekerjaan, iya benar. Sekarang tidak banyak pekerjaan yang di belakang meja. Oleh karena
itu saran saya kepada semua adik-adik yang sudah lulus untuk mengupgrade diri lagi. Kita ada beberapa kelas vokasi. Nanti akan saya share informasinya langsung ke adik atau lewat kepala dinas Naker Trans dan kepala desa. Kita di Kota Ternate itu ada banyak pelatihan, ada mulai pelatihan bahasa Mandarin, bahasa Inggris, Microsoft Office, Google Office, operator alat berat, operator forklift, bakery, bartender, banyak skill sekarang. Kadang bukan sulit mencari pekerjaan, tetapi skill yang adik-adik miliki itu tidak cocok dengan yang marketplace miliki. Oleh karena itu adik-adik yang harus beradaptasi, harus nambah skill supaya skill yang dicari oleh marketplace itu kalian miliki. Jadi satu-satunya solusi untuk bisa mendapatkan pekerjaan buat kalian dengan cara meng-upskilling, nambah skill. Nah, nambah skillnya di mana? Di Balai Tenaga Kerja Kota Ternate itu terbuka untuk umum gratis, satu skill 18 hari, kurang lebih sekitar 3 minggu belajar gratis di sana. Karena kalau tinggal di Ternate kan ongkos hidup juga mahal ya. Jadi coba nanti akan diinventaris atau ada bisa inventaris misalnya rata-rata maunya skill apa, kita bisa buka satu kelas di sini selama 3 minggu. Jadi belajarnya di sini bukan belajarnya di sana. Kita saat ini memang sedang pemetaan antara skill yang dibutuhkan oleh industri dan skill yang tersedia. Kemudian skill yang tersedia kita harus upgrade sehingga memenuhi kebutuhan dari skill yang dibutuhkan oleh industri sehingga link and match antara yang mau kerja dan yang mau memperkerjakan itu ketemu di tengah. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah menerima kami dengan sangat meriah. Ini di Makeang ini kayaknya satu orang matahari 2 ya. Panasnya luar biasa. Seperti yang sudah dijanjikan oleh almarhum Pak Beni Laos malam-malam datang di sini toh. Janjinya apa? Janjinya katanya masjidnya mau dibangun kembali ya, karena yang ada sudah lama, jadi akan dibangun kembali. Pak Beni Laos almarhum, sebelum ke tenda utama Bu, beliau kami tahan di Pangkalan. Dulu sementara dapat tangan, saksinya adalah Pak Imam dan beberapa haji dan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Di situ beliau duduk dan beliau sampaikan ke saya gitu. Kira-kira apa ini butuh apa? Dan tadi sudah disinggung oleh Ibu. Kemudian beliau tanya ke saya, kira-kira masjid itu ukuran berapa? 18 kali 20 sekitar itu. Dan ini kalau di dalam agama Islam bahasa seperti itu, hari ini kan beliau sudah tidak ada ini. Ya, berarti itu sudah masuk wasiat. Kalau Islam, kalau wasiat itu ragu kalau dalam Islam. Oleh karena itu, penyumbang kemas bagi orang Malaba dari sini masyarakat Malaba, Ibu langsung gubernur, langsung wakil gubernur turun di desa itu luar biasa. Saya hari ini bangga, terutama saya pribadi dan seluruh masyarakat desa Malaba, kami bangga. Ini adalah penyumbang kemas bagi orang Malaba.
Sini. Dapat. Sini. Tangan. Ini ada. Oh iya. Yang sudah dijanjikan oleh almarhum Pak Beni Laos malam datang di sini toh. Janjinya apa? Janjinya katanya masjidnya mau dibangun kembali ya, karena yang ada sudah dari setiap pilkada ke pilkada yang saya dengar, dari setiap pergantian pemimpin dan pemimpin itu pemimpin yang ada semua mengeluh semua menyalahkan pemimpinnya. Tapi boleh tidak pernah berintrospeksi diri mengoreksi bahwa setiap pilkada adalah momentum yang penting untuk memilih pemimpin dalam menentukan masa depannya orang dan anak. Tahun berganti tahun, waktu mengajakku tumbuh dewasa. Banyak suasana telah berubah karena hukum dan tuntutan dunia. Pengusaha itu banyak yang sukses dan kaya raya. Tapi saya kemarin kaget gitu di Morotai. Sahabat saya Bang Beni Laos membangun Islamic Center yang luar biasa gitu. Itu dia menunjukkan bahwa pengusaha itu bukan hanya pengusaha untuk memperkaya diri sendiri, tapi pengusaha yang berkah dan memberikan manfaat bagi orang lain. Tahukah kamu, meskipun non-muslim, Beni Laos telah membangun kawasan Islamic Center terbesar di Morotai, masjid agung terbesar. Bahkan beliau juga membangun miniatur Ka'bah yang megah untuk manasik haji warga Morotai. Begitulah almarhum Beni Laos. Beliau sangat menjaga toleransi. Saya menyerahkan sapi bantuan presiden, semoga dimanfaatkan dengan baik pada masyarakat. Tahun ini Provinsi Maluku Utara menerima 11
sapi pemberian dari Presiden Prabowo, masing-masing dengan berat 800-an kilo. Dan bersyukur terima kasih banyak Pak Presiden atas 11 sapi ukuran jumbo 800-an kilo. Tahun ini ada penyerahan 67 sapi dari Provinsi Maluku Utara, diharapkan tahun depan bisa lebih baik di atas 100-an. Semoga pendistribusian daging hewan kurban dilakukan dengan baik, aman, dan adil. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan, saya menyerahkan sapi bantuan Presiden, semoga dimanfaatkan dengan baik pada masyarakat. Dan kami ucapkan kepada Presiden Prabowo terhadap 11 ekor sapi dengan berat masing-masing kurang lebih 800-an kilo di Provinsi Maluku Utara.